Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mas Evania Salsabila, NPM 18070511030. Jadi di sini saya akan membuat database dari MySQL di CMD. Sebelumnya saya sudah membuat ERD terlebih dahulu. Ini ERD yang saya buat. Ada beberapa revisi karena kesalahan kemarin. Jadi di revisi ini saya tambahkan atribut kode kelas. Terus jadwalnya saya pisahkan untuk dijadikan tabel sendiri, terus ditambah atribut ID mata kuliah. Jadi di sini langsung aja saya buka sampai P-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita start langsung. Nah, kalau udah begini kita buka terminalnya. Nah, di sini kita belum masuk ke root, jadi masuk ke root dulu. SQL root. Nah, ini udah masuk. Terus hal pertama yang kita lakuin sebelum buat tabel adalah kita buat database-nya terlebih dahulu. Create database. Nah, database ini mau kita namain penjadwalan kuliah. Nah, database-nya udah kita buat. Kita lihat dulu database-nya emang udah beneran ada apa enggak. Nah, di sini udah ada daftar penjadwalan kuliah. Nah, jadi di antara beberapa database ini kita mau pakai database penjadwalan kuliah. Nah, ini udah diganti jadi database penjadwalan kuliah. Nah, selanjutnya kita bisa langsung buat tabelnya. Di sini ada beberapa. Ini kita akan buat tabel kaprodi. Di kaprodi ada atribut ID kaprodi sama nama kaprodi. Di sini kita buat tabel kaprodi. Nah, di sini kita buat NIP kaprodinya. Nah, NIP kaprodi ini tipe datanya char. Kita batasin 10. Nol. Terus ada nama kaprodinya. Kita bikin varchar. Tesnya 30. Ini juga. Nah, selanjutnya di dalam tabel ini di antara atribut NIM kaprodi sama nama kaprodi kan ada primary key. Nah, primary key-nya ada di NIP kaprodi. Di sini kita tulis aja primary key-nya NIP kaprodi. Nah, kita cek. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat. Terlihat di sini key-nya primary key. Tipe datanya char sama varchar. Oke, selanjutnya kita bakal buat tabel yang kedua, yaitu tabel dosen. Ada NIP dosen, nama, sama alamat. Kita buat tabelnya. Create tabel dosen. Nah, di sini ada NIP dosen. Kita samain tipe datanya char.
ada nama dosen, terus ada alamatnya, alamat dosen. Di sini juga varchar. Stay aja 30. Nggak usah kita tulis not null ya, karena mau diisi atau nggak diisi ya nggak masalah. Terus di sini kita bikin, di dalam tabel ini kita bikin nip dosen jadi primary key. Nah, tabel kedua sudah kita buat. Untuk selanjutnya kita akan buat tabel mata kuliah. Kita akan buat tabel mata kuliah, ID kode mata kuliah, nama sama jumlah SKS-nya. Sini ada kode mata kuliah. Ini kita kasihin aja integer, tipe datanya batasnya 5. Nah, ini kita bikin auto increment karena supaya jika ada mata kuliah baru itu langsung otomatis bertambah kodenya. Kita bikin nama mata kuliah, ini namanya varchar, kita bikin 20. Terus tadi ada jumlah SKS, ini juga varchar, kita bikin 10 aja. Ini juga nggak boleh nggak diisi. Nah, terus di dalam tabel ini kita bikin kode mata kuliah sebagai primary key. Kode mata kuliah. Oke, sudah dibuat tabel mata kuliahnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel kelas. Ada kode kelas, ini nggak perlu ya, ini nama dosen kayaknya nggak perlu deh. Ada kode kelas, ID mata kuliah. Nah, nanti ID mata kuliah ini kita jadikan foreign key di entity class. Oke, kita buat tabel kelas dulu. Create tabel kelas. Nah, di sini ada kode kelas. Kita samain aja kode kelasnya integer 5. Nah, kode kelas ini kita samain aja sama kayak tabel mata kuliah. Terus nama kelas, oke. Nah, kita jadiin kode kelas ini sebagai primary key. Jadi primary key-nya kode kelas. Terus kan kita mau masukin ID atau kode mata kuliah di dalam entity class sebagai foreign key. Berarti
saya akan mendeklarasikan dulu kode mata kuliahnya. Tadi kode mata kuliah pakein. Nah, ini dideklarasiin dulu. Baru kita tulis foreign key. Kita jadikan kode mata kuliah sebagai foreign key di dalam tabel kelas. Jadi kita tulis kode mata kuliah. Dia akan diambil dari tabel mata kuliah yang di dalamnya terdapat data kode mata kuliah. Nah, ini. Terus kita enter. Oke, jadi tabel kelas udah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Ada NPM, nama, sama alamat. Di tanggal lahir kayaknya nggak perlu deh. Ini atribut bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Create tabel mahasiswa. Kita sekarang buat tabel mahasiswa. Ini dia punya NPM. NPM-nya tipe datanya char. Nah, kalau NPM kita kan biasanya ada 10 digit. Kita batasin 10. Ini nggak kita jadiin auto increment karena yang NPM, NIP, dan lain-lain itu kan sudah dikasih jatahnya masing-masing per orang sesuai dengan biodata atau identitas. Jadi bukan termasuk dimasukin ke auto increment. Kita tambah lagi atribut nama mahasiswa. Ini sama ini nih varchar 30. Selanjutnya tadi ada alamat juga kita tulis varchar varchar 20. Kita nggak usah jadiin not null. Selanjutnya di dalam tabel ini kita mau jadiin NPM sebagai primary key, berarti kita tulis primary key-nya adalah NPM yang ini. Oke. Nah, tabel mahasiswanya udah berhasil dibuat. Terus kita akan buat tabel kaprodi sudah, dosen sudah, mata kuliah sudah, kelas sudah, mahasiswa sudah. Oh iya, tabel jadwal. Kita buat tabel jadwal karena kan ini sistemnya sistem penjadwalan kuliah. Jadi kita perlu buat entity jadwal sendiri. Jadwal. Nah, nanti di dalam jadwal ini bakal ada ID jadwal. Ini sebagai integer aja. Oke. Terus ada harinya. Hari ini varchar aja. Terus ada jam masuk. Nah, jam masuk ini juga varchar.
dan ada jam keluar. Nah, yang mau dijadiin primary key-nya adalah ID jadwal. Oke, udah berhasil dibuat. Nah, di sini kita lihat dulu tabel apa aja yang udah kita buat. Nah, ada tabel dosen, jadwal, kaprodi, kelas mahasiswa. 1, 2, 3, 4, 6. Sedangkan di sini kita belum buat relasinya. Kenapa kita harus buat relasi? Karena di relasi ini ada atribut. Nah, jadi kita harus buat entity-nya sendiri. 1, 2, 3, 5. Oke, kita tinggal buat relasinya. Mengampu, terdaftar, dan mengambil. Kita buat mengampu dulu. ID mata kuliah sama ID dosen dijadikan FK di sini. Berarti kita tulis, kita buat tabel mengampu. Oke, tadi ada dosen, NIP dosen di sini sebagai foreign key, berarti kita deklarasiin dulu NIP dosennya. NIP dosen tadi char 10. Udah kita deklarasiin. Terus yang kedua yang jadi foreign key adalah kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah ini tadi integernya 5. Nah, setelah kita deklarasiin seperti ini, kita tinggal tulis foreign key yang mau dimasukkan adalah foreign key yang pertama, NIP dosen terlebih dahulu. Nah, NIP dosen ini diambil dari tabel dosen. Diambil dari tabel dosen. Di dalam tabel dosen yang mau kita jadikan foreign key adalah NIP dosennya. Oke, segini. Foreign key, NIP dosen, references. Dia merujuk pada tabel dosen di mana yang mau dijadikan foreign key adalah NIP dosen. Setelah itu yang kedua kita buat foreign key untuk kode mata kuliah. Di sini kita tulis kode mata kuliah. Nah, ini diambil atau merujuk ke tabel mata kuliah yang sudah kita buat tadi, di mana datanya yang mau kita ambil adalah kode mata kuliah yang mau dijadikan foreign key. Gini, kalau sudah benar kita klik enter. Oke, kita cek dulu ya, benar nggak dia jadi foreign key. Mengampu. Nah, di sini udah ada dua-duanya. Jadi dalam tabel mengampu ada dua yang jadi foreign key, NIP dosen sama kode mata kuliah. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat terdaftar. Di dalamnya ada ID mata kuliah sama NPM. Terdaftar. Kita buat tabelnya. Create table terdaftar. Create table terdaftar. Di sini ada tadi NPM. NPM tadi tipe datanya char. Terus kita deklarasiin lagi
kode mata kuliah. Karena NPM dengan kode mata kuliah yang mau dijadikan Forenski, jadi kita harus mendeklarasikannya lagi terlebih dahulu. Ini tadi integer. Nah, kalau udah begini, kita tulis, kita jadikan NPM terlebih dahulu sebagai Forenski. Kita tulis NPM, lalu dia nyari ke tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa yang mau dijadikan Forenski itu adalah NPM-nya. Terus yang kedua, kita mau membuat kode mata kuliah sebagai Forenski. Kita tulis Forenski, terus kode mata kuliah. Nah, ini diambil ke mata kuliah. Nah, di dalam folder di dalam tabel itu yang mau kita jadikan Forenski adalah kode mata kuliahnya. Oke, kita klik enter. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita buat satu lagi, yang terakhir adalah mengambil. Di dalam relasi mengambil ada atribut ID mata kuliah dan nilai. Ini juga akan dijadikan Forenski. Berarti yang pertama kita buat lagi tabelnya. Klik tabel mengambil. Nah, yang pertama yang akan kita bikin adalah kode mata kuliahnya dulu. Jadi kalau misalnya mau nyari nilai, itu harus ada kode mata kuliahnya supaya ada daftar mata kuliahnya nanti ketika ingin melihat nilai. Terus kita mau tulis tadi ada nilai kita jadiin char aja, char 10. Nah, di sini yang mau dijadikan Forenskinya kode mata kuliah. Karena kode mata kuliahnya sudah kita deklarasikan terlebih dahulu, kita tinggal tulis Forenskinya, yaitu kode mata kuliah. Ini dari tabel mata kuliah. Datanya yang mau kita ambil kode mata kuliah. Forenski kode mata kuliah. Kalau sudah seperti ini, nah, kita cek terlebih dahulu tabel-tabel apa aja yang sudah kita buat. Oke, ada tabel dosen, tabel jadwal, tabel kaprodi, kelas, mahasiswa, mata kuliah. Oke, kita deskripsiin satu-satu dulu. Kita deskripsikan tabel dosen. Nah, tabel dosen yang jadi primary key adalah NIP dosen. Terus yang kedua kita deskripsikan dulu tabel jadwal. Nah, di sini sudah ada tabel jadwalnya. Jadi di dalam tabel jadwal ada primary key yang ada ID jadwal sebagai primary key, ada harinya, jam masuknya kapan, jam keluarnya kapan. Lalu kita cek lagi deskripsi kaprodi. Nah, di sini NIP kaprodinya sebagai primary key dan atribut lainnya adalah nama kaprodi. Lalu selanjutnya kita mendeskripsikan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada kode kelasnya sebagai primary key, ada nama kelasnya, dan kita selipkan kode mata kuliahnya jadi Forenski. Kenapa? Karena supaya tahu kelas tersebut di jam tersebut itu mata kuliahnya siapa dan siapa dosen pengampunya.
Lalu kita deskripsikan mahasiswa, tabel mahasiswanya. Nah, di sini udah ada NPM, nama mahasiswa sama alamat mahasiswa seperti biasa. NPM jadi primary key di tabel tersebut. Lalu mata kuliah. Nah, di sini ada kode mata kuliahnya, nama mata kuliah, jumlah SKS. Seperti biasa, ada mengambil, mengampu, dan terdaftar. Oke, kita deskripsikan mengambil dulu. Nah, di sini seperti biasa ada kode mata kuliahnya, ada nilai. Jadi ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah yang diampunya, nanti akan terdaftar kode mata kuliahnya sekaligus dengan nilai dari kode mata kuliah yang diambil tersebut. Terus ada mengampu. Di sini ada NIP dosen sama kode mata kuliah. Jadi ketika dosen mengampu mata kuliah tersebut, itu akan ada NIP dosen di mata kuliah tersebut dan kode mata kuliah yang dosen itu ajarkan. Seperti itu. Terus ada terdaftar. Nah, terdaftar ini ketika mahasiswa mengambil mata kuliah yang dia inginkan, nanti di relasi terdaftar tersebut ada NPM mahasiswa itu dan kode mata kuliah yang mahasiswa itu ambil. Seperti itu. Terus kalau udah seperti ini, udah semua kita buat tabel-tabelnya. Terus kita cek di PHP My Admin. Ini salah ya. Oh iya benar ini. Nah, kita tadi menamakan database kita penjadwalan kuliah. Nah, ini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat. Terus kita cari, kita klik more design. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat. Jadi ada Kaprodi. Kaprodi ini membawahi dosen. Nah, Kaprodi ini membawahi dosen. Dosen ini mengampu mata kuliah. Nah, dosen mengampu mata kuliah yang mana mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa mendaftar atau mengambil mata kuliah yang dia inginkan. Di sini ada kelas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kelas ini dosen itu mengajar di kelas. Nah, Kaprodi membawahi dosen, dosen mengajar di kelas tentang mata kuliah yang dia ampu. Dosen mengampu mata kuliah di mana ketika mengampu ini terdapat nama NIP dosen sama kode mata kuliahnya. Lalu Kaprodi yang membentuk mata kuliah. Jadi mata kuliah di bawah Kaprodi. Lalu jadwal ini saya letakkan sendiri. Kenapa? Karena kelas ini memiliki jadwal.
mahasiswa terdaftar pada mata kuliah tersebut, dan ketika sudah selesai mengampu mata kuliah tersebut, mahasiswa dapat mengambil nilai dari mata kuliah yang mereka ambil sebelumnya atau yang mereka daftarkan sebelumnya, seperti itu. Jadi ini adalah diagramnya. Menurut saya cukup. Jika ada kesalahan atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.